Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Teknologi Tekstil yang beranggotakan pertama yaitu ada saya sendiri Amelia Fitriani, yang kedua ada Fatina Firda Istoria, yang ketiga ada Nabila Nashwa, dan yang terakhir ada Oni Meldiana. Saya sendiri di sini bertugas sebagai moderator. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai serat regenerasi protein. Pembacaan selanjutnya yaitu mengenai materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudara Oni Meldiana kepada saudara Oni Meldiana. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, serat regenerasi protein. Serat regenerasi protein adalah serat yang dibuat dari protein-protein alami seperti sid fibroin, serat keratin, dan serat kolagen. Mereka dapat dihasilkan ulang melalui proses rekayasa genetika atau proses bioteknologi menjadikan mereka lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan serat sintetis. Serat protein yang diregenerasikan juga disebut dengan azlon, didefinisikan oleh Federal Trade Commission sebagai serat produksi yang terdiri dari protein alami yang diregenerasi. Serat protein hasil regenerasi ini dikenal sebagai serat ramah lingkungan karena zat proteinnya biasanya merupakan produk sampingan dari proses manufaktur lainnya. Fatina, next. Di sini ada serat regenerasi protein. Lanjut, serat azlon adalah jenis serat buatan yang terbuat dari protein sintetis. Serat ini diciptakan untuk meniru sifat-sifat serat alami seperti serat kapas atau wol. Ada dua jenis serat azlon yang umum. Yang pertama, serat azlon viskon. Serat ini dibuat dengan menggunakan selulosa alami seperti kayu atau kapas sebagai bahan dasar. Proses kimia digunakan untuk mengubah selulosa menjadi serat azlon viskon. Serat ini memiliki sifat-sifat yang mirip dengan serat kapas dan sering digunakan dalam produksi kain, pakaian, dan produk tekstil lainnya. Yang kedua, serat azlon nitril. Serat azlon nitril dibuat dengan menggunakan bahan baku sintetis seperti poliamida atau poliakril-onitril. Serat ini dapat meniru sifat serat wol, termasuk kelembutan dan kemampuan isolasi termal. Karena sifat-sifat ini, serat azlon nitril sering digunakan dalam produksi pakaian hangat. Struktur serat regenerasi protein. Agar dapat menjalani fungsinya, protein harus memiliki struktur yang tepat. Beberapa terminologi yang berkenaan dengan struktur protein adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur primer, yang merupakan urut-urutan asam amino. Yang kedua, struktur sekunder, yang memperlihatkan asosiasi beberapa segmen struktur primer membentuk alfa helix atau beta shell. Susunan ini memberikan serat kekuatan dan kekakuan.
Yang ketiga, struktur tersier. Dia merupakan bentuk 3 dimensi dari rantaian polipeptida tunggal atau dengan kata lain, penempatan struktur sekunder dalam ruang 3 dimensi. Yang keempat, struktur kuartener yang menunjukkan interaksi dua buah rantai polipeptida atau lebih. Di sini ada rangkaian visualisasi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Klarifikasi serat regenerasi protein. Klarifikasi serat regenerasi protein ada dua, yaitu animal, serat regenerasi protein hewani, dan vegetable. Serat regenerasi protein nabati. Berikut penjelasan mengenai klarifikasi serat regenerasi protein. Animal. Yang pertama, silk fibroin. Silk fibroin merupakan salah satu polimer organik transport alternatif karena silk fibroin memiliki sifat mekanis yang baik, fleksibel, dan biokompatibel. Silk fibroin dapat diekstraksi dari kepompong ulat sutra Bombaceae mori yang mudah ditemui di Sulawesi Selatan karena berdasar data statistik Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial BPDASPS dari tahun 2010 sampai 2014. Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai penghasil kepompong ulat sutra terbesar di Indonesia, yakni rata-rata mencapai 110.300 kilogram tiap tahunnya. Selain itu, silk fibroin telah terbukti sebagai unggul dibandingkan dengan Stanford yang sering digunakan seperti Stanford yang terbuat dari kolagen. Tosen polaktik polydikatid PLGA dan polylactate PLLA. Ulat sutra merupakan serangga dari famili Bombaceae dan Saturniidae yang mempunyai keuntungan ekonomis bagi manusia sebab dapat menghasilkan kokom kepompong sebagai sumber sutra alam. Kepompong ulat sutra merupakan salah satu komoditas andalan sektor perhutanan di Sulawesi Selatan. Survei statistik dari Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial BPDASPS dari tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi menghasilkan kepompong ulat sutra terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 110.307 kg per tahun. Sampai saat ini kepompong ulat sutra hanya dimanfaatkan untuk bidang industri tekstil. Di sini ada gambaran silk fibroin. Proses pengelolaan silk fibroin. Yang pertama,
Preparasi sampel. Nggak pandai. Preparasi sampel untuk kokon Kalau di A HP memang atas susah background. dan B Ada bawah background. Nggak ada secara di HP. umum sama, meliputi Nggak ada. Kan dia pakai HP. pemisahan kulit kokon Nggak ada dari background di HP. floss dan Kalau kotoran IT yang ada baru di ada. dalam kokon, Soalnya pernah nggak berupa masuk sisa-sisa di pupa HP mati. ada backgroundnya. Mau background dari kita Preparasi sendiri sampel atau dimulai background dari dengan zoomnya nggak membersihkan ada. kokon utuh dari floss, serabut kokon, dan sisa pupa. Hasil dari pembersihan tersebut menghasilkan kulit kokon yang kemudian Dia tuh lagi di jalan nggak akan sih? dibersihkan kembali dengan dicuci air bersih dan Dia mau kemana sih? dikering anginkan. Tahap selanjutnya adalah pemotongan kulit kokon hingga ukuran sekitar 1 cm sampai 2 meter. 2 cm. Yang kedua, optimasi deguming. Proses deguming merupakan tahap awal dalam ekstraksi fibroin hingga membutuhkan metode yang tepat dalam menghasilkan fibroin yang bersih dari serisin namun mempunyai rendemen fibroin yang tinggi. Proses deguming dilakukan 2 kali pengulangan. Jika hasil belum sesuai target, fibroin belum bersih dari serisin berdasarkan dari CM, maka deguming akan diulang kembali hingga kondisi optimum didapat. Alat yang digunakan untuk deguming adalah Tommy Hack Press Sterlis S315. Sini ada pemotongan kulit kokon, diagram air, optimasi deguming. Deguming ke-1 dan kedua, konsentrasi pelarut, suhu dan waktu, data bobot fibroin, deguming ke-1 dan kedua, rancangan percobaan dengan Central Composition CCED, diolah dengan RSM dengan program R. Kondisi optimum, verifikasi di laboratorium, foto scan elektron mikroskop, CM, data bot fibroin bersih dari serisin. Iya, belum bersih. Fibroin Bersih belum dulu, baru deguming. bersih dari Baru serisin. kembali ke kondisi optimum. Deguming diulang kembali pada kondisi optimum didapatkan sebelumnya. Produk final, input tahap selanjutnya. Yang ketiga, rendemen bobot fibroin persen. Rendemen bobot fibroin digunakan sebagai respon dalam RSM dan dihitung dengan persamaan 1. Yang keempat, scanning elektron mikroskopi atau SM. Analisis SM digunakan untuk melihat morfologi fibroin hingga fibroin akan terlihat dengan jelas apakah telah bersih dari serisin atau tidak. Alat CM yang digunakan adalah Concept Bruker Effort Germany. Pada proses awal analisis CM, fibroin yang diletakkan pada tembaga dilapisi emas tipis berlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam alat CM untuk melihat morfologi seratnya. Emas tipis tersebut berfungsi sebagai konduktif voting untuk meningkatkan pencitraan gambar yang dihasilkan oleh CM.
Yang kelima, uji kekuatan tarik serat tunggal fibroin. Uji kekuatan tarik bermanfaat untuk mengetahui kekuatan tarik yang dari serat tunggal. Uji kekuatan tarik menggunakan alat autograf Panasnya. Shimazu X 50 kN Japan dengan kecepatan 0,1 mm per menit dan forecast 0,5 N. Preparasi sampel untuk diuji kekuatan tarik dimulai dengan pembuatan papan penjepit fibroin tunggal yang terbuat dari karton. Dibutuhkan 3 buah karton penjepit yang terdiri dari 2 karton ukuran 5 kali 5 cm dan 1 karton 5 kali 5 kali 15 cm. Masing-masing fibroin tunggal berukuran panjang 15 cm dengan 5 cm. Di ujung satu dijepit pada karton 5 kali 5 cm dan 5 cm di ujung lain dijepitkan pada karton 5 kali 5 cm. Karton ukuran 5 kali 15 cm akan ditutup di bagian belakang dan sampel kemudian akan diuji kekuatan tarik. Morfologi sel fibroin. Fibroin sutra diperlakukan dengan CaNO3 24H20 metanol, CaNO3 24H20 etanol, CaCl2 metanol H20 dan CaCl2 larutan etanol dilarutkan secara terpisah setelah sterilisasi. Morfologi permukaan sutra degumet fibroin dan fibroin sutra regenerasi diamati dengan CM gambar 1 ukuran dan bentuk degumet fibroin sutra normal dengan diameter 6 kali 8 pada gambar 1A. Sebaliknya, fibroin sutra yang diregenerasi bentuknya bulat atau tidak beraturan. Bentuk ini mungkin dihasilkan dari penggabungan misel kecil yang terjadi dalam larutan CaNO3 24H20 metanol gambar 1B, CaNO3 24H20 etanol gambar C1C dan CaCl2 metanol H20 gambar 1D dan CaCl2 etanol gambar 1E. Di sini ada gambar morfologi sel keratin. Yang A, degumet sel fibroin. Yang B, sel fibroin private from CaNO3 24H 2E metanol solution. Yang C, sel fibroin primate from Prepared from CaNO3 24H 2 etanol solution. Yang D, sel fibroin prepared from CaCl2 metanol HO2 solution. Yang E, sel fibroin prepared from Cl2 etanol H2O solution. Next. Sifat fisika sel fibroin. Sel fibroin memiliki sifat fisik yang unik seperti kekuatan yang tinggi, elastisitas, dan kemampuan untuk mengkilap. Untuk menjadikan bahan yang sangat dihargai,
dalam pembuatan tekstil mewah yang berpakaian bergaya. Yang pertama, kekuatan silk fibroin memiliki kekuatan yang tinggi, bahkan dibandingkan dengan baja sebanding dalam diameter. Ini membuatnya menjadi serat yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, kelenturan. Meskipun kuat, silk fibroin juga cukup fleksibel, yang mungkinnya untuk lentur dan lentur. Hal ini membuat cocok untuk aplikasi di mana serat harus menahan tekanan dan penggerakan. Yang ketiga, ringan. Silk fibroin sangat ringan. Ini adalah salah satu serat alami paling ringan yang tersedia sehingga sering digunakan dalam pakaian dan tekstil ringan. Yang keempat, ketahanan terhadap panas dan dingin. Serat silk fibroin mampu menahan suhu ekstrim, baik panas maupun dingin. Ini menjadikannya bahan yang baik untuk pakaian luar ruangan dan aplikasi teknis lainnya. Yang kelima, kemampuan absorpsi air. Silk fibroin dapat menyerap dan melepaskan air dengan baik. Ini membuatnya nyaman untuk pakaian dalam dan pakaian sehari-hari karena membuat mengatur dan kelembapan di sekitar tubuh. Yang keenam, kemampuan pewarnaan. Silk fibroin menerima pewarnaan yang dengan baik, menghasilkan warna yang cerah dan Ya, tahan baju lama tebal pada apa kulit. tadi? Yang Udah ketujuh, bilang sama kemampuan Nabila. isolasi termal. Serat silk fibroin juga memiliki kemampuan isolasi termal yang baik, menjadikannya pilihan yang baik untuk pakaian musim dingin. Yang ke-8, biodegradabilitas. Silk fibroin adalah bahan alami dan biodegradable yang membuatnya ramah lingkungan. Sifat kimia silk fibroin. Yang pertama, sifat mekanik. Fibroin sutra memiliki sifat mekanik yang luar biasa ketika dibentuk menjadi bahan yang berbeda. Menunjukkan biokompatibilitas, memiliki tingkat degradasi yang terkendali dari beberapa jam hingga bertahun-tahun dan dapat dimodifikasi secara kimia dan mengubah sifat permukaan atau untuk melumpuhkan faktor pertumbuhan. Yang kedua, komposisi kimia. Silk fibroin terdiri dari berbagai macam asam amino yang merupakan komponen dasar protein yang termasuk asam amino ini seperti serin, glikin, alanin, dan lainnya. Struktur kimia memberikan kekuatan yang dan keuletan pada serat sutra. Manfaat silk fibroin. Yang pertama, silk fibroin merangsang kulit untuk mensintetis protein kolagen sehingga meningkatkan pantulan dan elastisitas kulit. Yang kedua, silk fibroin mempercepat laju regenerasi sel kulit. Dengan kata lain, ini mempercepat proses pembaharuan dan membantu penyembuhan dan jaringan parut. Yang ketiga, meningkatkan tingkat hidrasi pada kulit kita dan sekaligus mengurangi kehilangan air transepidermal (TEWL). Yang keempat, melindungi kulit kita dari efek populasi yang merusak dan menua, menghilangkan radikal bebas dengan aksi antioksidannya. Yang kelima, digunakan dalam perawatan kulit. Penerapan silk fibroin. Yang pertama, sebagai utilitas dalam aplikasi biomedis. Serat sutra Pompeii telah menjadi bahan mirip serat utama yang digunakan dalam aplikasi biomedis, khususnya sebagai jahitan. Selama puluhan tahun digunakan, serat sutra telah terbukti efektif dalam banyak aplikasi
finish. Pada saat yang sama, beberapa respon biologis terhadap protein telah menimbulkan pertanyaan tentang biokompatibilitas. Salah satu kesulitan utama dalam menilai biologis yang dilaporkan terhadap serat sutra ini adalah tidak adanya karakterisasi rinci dari serat yang digunakan. Lanjut, yang kedua sebagai bahan pelapis yang dapat dimakan. Pengguna suspensi serat sutra sebagai bahan pelapis yang dapat dimakan untuk pengawet buah yang mudah rusak. Suspensi serat sutra digunakan untuk melapisi stroberi yang baru dipetik melalui lapisan celup. Lapisan stroberi dengan serat sutra dilakukan melalui proses 2 fase. Pada tahap pertama, proses pelapisan celup beberapa langkah. Jumlah langkah pelapisan D1, 2 dan 4 digunakan untuk memaparkan stroberi pada suspensi serat sutra. Kedua buah-buahan yang dilapisi serat sutra diolah dengan uap air dalam kondisi vakum, yaitu proses anil air pasca memprosesan untuk mengeksplorasi efek peningkatan kandungan lembaran beta dalam bahan serat sutra pada pengolahan fisiologi pasca panen buah-buahan yang hasilnya menunjukkan bahwa lapisan serat sutra memperpanjang kesegaran buah yang mudah rusak dengan memperlambat respirasi buah, meningkatnya kekencangan buah, dan mencegah dehidrasi. Ini melapisi buah-buahan yang mudah rusak dengan serat sutra. Penjelasan proses pelapisan. Yang pertama, dampak lapisan serat sutra diselidiki pada stroberi yang baru dipetik. Fibroin sutra diekstraksi dari serat kepompong Bombay sigmori dengan cara dilarut dalam larutan 9,3 milibel. Dialisis dalam air deionisasi, konsentrasi protein dalam air kemudian disesuaikan menjadi 1% berat. 3. Pelapisan stroberi kemudian dilakukan dengan proses pelapisan celup dalam suspensi serat sutra. 1 watt persen. Proses pelapisan celup diulangi hingga 4 kali. Yang keempat, kandungan lembaran beta dalam lapisan serat sutra yang dapat dimakan dimodulasi menggunakan pasca pemprosesan anil air. Semakin lama pemaparan terhadap uap air hingga 12 jam, maka semakin tinggi pula kandungan beta set proteinnya. Yang kelima, stroberi pelapis serat sutra kemudian dibiarkan pada kondisi ruang TD 22 derajat Celcius, RH D38%. Untuk mengetahui dampak pelapis terhadap kualitas buah, pewarnaan kristal violet digunakan untuk mewarnai lapisan fibroin sutra. Yang B, gambaran representatif dari stroberi yang diwarnai. Yang pertama, baru dipetik. Yang kedua, dilapisi dengan lapisan fibroin sutra yang dapat dimakan. Yang keempat, 4 proses pelapisan celup. 3% lembar beta, artinya tidak ada anil air yang didalam. Yang ketiga, dilapisi dengan fibroin sutra.
Kok dibilang cowok? 4 proses lapisan celup, 58% beta set yaitu terkena air anil pasca pemprosesan. Pewarnaan kristal violet hampir tidak terlihat pada produk strawberry yang Gitu kayak dilapisi titik hitam karena ketebalan lapis hanya beberapa mikron. C. Gambar stereoskopis permukaan dan penampangan sisipan stroberi segar yang diwarnai dengan kristal violet. Yang pertama saat dipetik, yang kedua dilapisi dengan serat sutra dengan kandungan lembaran beta 23%, yang ketiga dilapisi dengan fibroin sutra. 4 proses pelapisan celup dengan kandungan lembaran beta 58%, bilang skala 2 mm. Gak ada lagi. Onimeliana gak ada lah di Perawatan bahan silfibroin. Perawatan bahan yang terbuat dari silfibroin seperti pakaian atau produk tekstil lain memerlukan perhatian khusus karena silfibroin adalah serat alami lembut dan berharga. Berikut adalah beberapa tata cara perawatan. Yang pertama, cuci dengan lembut. Selalu cuci produk yang terbuat dari silfibroin dengan lembut. Preferensi di tangan menggunakan deterjen ringan yang dirancang khusus untuk bahan berat seperti sutra. 2. Pisahkan warna. Pastikan untuk memisahkan produk berwarna cerah dari produk yang berwarna gelap untuk menghindari pewarnaan silang. Yang ketiga, gunakan air dingin. Gunakan air dingin untuk mencuci produk silk. Air panas dapat merusak serat sutra. Yang keempat, hindari perendaman. Hindari perendaman produk silk dalam air terlalu lama karena bisa merusak seratnya. Lanjut. Yang kelima, hati-hati saat mencuci. Hindari menggosok atau menggaruk produk silk secara kasar saat mencuci. Alih-alih remas dan lembut. Dengan lembut. 6. Jangan Jangan memeras produk silk untuk menghilangkan kelebihan air. Sebaliknya, peras lembut dengan menggunakan handuk bersih. Yang ketujuh, keringkan dengan hati-hati. Jangan menjemur produk silk di bawah matahari langsung karena ini dapat memudahkan warnanya. Gantung atau letakkan produk ini dikeringkan dalam kondisi yang teduh dan simpan dengan benar. Hindari menjatuhkan produk silk atau menggantungkan di tempat yang terlalu padat. Lemari dengan udara yang cukup. Yang kesembilan, pembersihan kering. Untuk produk silk yang sangat berharga atau berwarna gelap, lebih baik dibersihkan kering oleh profesional. Yang kesepuluh, hindari paparan kimia. Hindari penyemprotan parfum langsung di produk silk karena zat kimia parfum dapat merusak serat sutra. Yang ke-11, perhatikan instruksi label. Selalu diperhatikan petunjuk perawatan yang diberikan pada label produk jika ada. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai serat keratin pada bulu unggas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, serat keratin pada bulu unggas. Keratin merupakan molekul protein yang mempunyai bentuk spiral sehingga menghasilkan produk yang kuat, lunak, atau lentur, dan memiliki banyak serat. Bulu unggas mengandung protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar. Protein bulu unggas sebagian besar terdiri dari keratin yang digolongkan ke dalam protein serat.
Protein serat ini kaya akan sulfur dan sistein. Sistein merupakan asam amino yang mengandung gugus fungsional yang berupa karboksilat, amina, dan sulfhidril. Nah, menurut Wingrove dan menurut Horowitz tahun 1984, keratin adalah produk pengerasan jaringan epidermal dari tubuh dan merupakan protein fibros yang kaya akan sulfur dan banyak terdapat pada rambut, kuku, dan bulu. Nah, menurut Wingrove dan Carrot pada tahun 1981, kebanyakan keratin di alam adalah alfa keratin. Nah, berikut adalah gambar struktur serat keratin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu berbentuk spiral. Next. Lanjut pada materi proses pengolahan pada serat keratin. Yang pertama yaitu terdapat pengolahan secara fisik. Limbah bulu ayam yang diproses menggunakan teknik fisik dapat dilakukan dengan tekanan dan suhu tinggi, yaitu pada suhu 105 derajat Celcius dengan tekanan 3 atmosfer dan kadar air 40% selama 8 jam. Sampel yang sudah bersih akan di-autoclave, kemudian dikeringkan dan siap untuk digiling. Lalu yang kedua adalah pengolahan secara kimiawi. Proses kimiawi dilakukan dengan penambahan HCl atau asam klorida sebanyak 12% dengan rasio 2:1 pada bulu ayam yang sudah bersih, lalu disimpan dalam wadah tertutup selama 4 hari. Sampel yang telah direndam dengan HCl atau asam klorida tadi yang sebanyak 12% itu kemudian dikeringkan dan siap untuk digiling menjadi tepung. Yang ketiga, pengolahan secara enzimatis. Bulu ayam yang diproses dengan teknik enzimatis dilakukan dengan menambahkan enzim proteolitik sebanyak 0,4% dan disimpan selama 2 jam pada suhu 52 derajat Celcius. Kemudian bulu ayam ini dipanaskan pada suhu 87 derajat Celcius hingga kering dan digiling hingga menjadi tepung bulu ayam. Lalu yang keempat yaitu pengolahan secara kimia dengan basa. Pengolahan secara kimia dengan menggunakan basa ini dapat dilakukan dengan menambahkan zat NaOH, yaitu zat natrium hidroksida sebanyak 6%, disertai pemanasan dan tekanan menggunakan autoclave. Bulu ayam yang sudah siap ini kemudian dikeringkan dan digiling. Lanjut pada pembahasan morfologi serat keratin. Keratin monomer saling terikat dan membentuk filamen intermediate yang tidak dapat larut dan membentuk jaringan yang keras yang ditemukan pada reptil, burung, amfibi, dan mamalia. Satu-satunya unsur biologi yang diketahui mempengaruhi kekuatan lapisan keratin adalah kitin. Nah, kitin ini merupakan polisakarida struktural yang digunakan untuk menyusun eksoskeleton dari arthropoda. Contohnya seperti serangga, laba-laba, krustasea, dan hewan-hewan lain sejenisnya. Nah, ini adalah contoh gambar dari mikroskopik filamen keratin di dalam sel, teman-teman. Lanjut yaitu mengenai sifat fisika pada serat keratin. Serat keratin ini memiliki beberapa sifat fisika, yaitu yang pertama adalah kekuatan mekanis. Serat keratin memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, sehingga membuatnya tahan terhadap regangan dan kerusakan fisik. Hal inilah mengapa rambut dan kuku cukup kuat. Yang kedua yaitu serat keratin cenderung keras yang membuatnya cocok untuk tugas-tugas perlindungan. Yang ketiga yaitu keratin memberikan kekakuan pada serat-serat. Hal ini memungkinkan untuk mempertahankan bentuk dan struktur dari serat tersebut. Yang keempat adalah serat keratin memiliki elastisitas yang terbatas, yang berarti dapat kembali ke bentuk semula setelah diberikan tekanan atau regangan tertentu. Kelima yaitu keratin memiliki sifat hidrofobik, yang berarti ia cenderung menolak air. Namun saat serat keratin juga dapat menyerap
kelembapan dalam jumlah tertentu yang bisa mengubah strukturnya. Yang keenam yaitu kehilangan sifat fisik pada suhu tinggi. Nah, serat keratin ini juga dapat menjadi lebih lembut atau bahkan meleleh pada suhu yang tinggi. Selanjutnya masuk kepada sifat kimia serat keratin. Ada beberapa sifat kimia serat keratin, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah resistensi terhadap pelarut organik. Serat keratin tahan terhadap pelarut organik seperti alkohol dan aseton. Yang kedua adalah pembusukan yang sukar terjadi. Karena sifat resistensinya tadi terhadap mikroorganisme dan kerusakan, keratin ini menjadi bahan yang relatif lebih tahan lama daripada serat-serat lainnya. Yang ketiga yaitu reaksi asam dan basa. Keratin ini umumnya tahan terhadap reaksi asam dan basa dengan beberapa pengecualian. Misalnya, asam kuat atau basa kuat yang dapat mengubah serat keratin. Yang keempat yaitu resistensi terhadap serangga. Beberapa serat keratin ini seperti bulu burung hantu itu memiliki sifat yang membuatnya tahan terhadap serangga dan jamur. Lanjut masuk kepada kelebihan serat keratin. Yang pertama yaitu hasilnya halus dan bebas keriting, kedua kering berakhir terbelah, ketiga rambut lebih berkilau dan kuat, keempat tidak perlu gaya, kelima memotong waktu pengeringan menjadi setengahnya atau proses pengeringan ini lebih cepat dari biasanya, dan yang terakhir adalah kerusakan harian yang lebih sedikit. Kekurangan serat keratin. Kekurangan pada serat keratin yaitu yang pertama adalah iritasi mata pada kulit. Efek samping lain dari perawatan rambut keratin adalah reaksi alergi yang mungkin terjadi. Beberapa orang mungkin akan muncul ruam dan menderita gatal-gatal. Sedangkan orang lain juga bisa mendapatkan iritasi pada kulit dan mata. Yang kedua yaitu tidak akan bekerja pada semua jenis rambut. Ketiga, rentannya risiko kanker. Salah satu efek samping jangka panjang dari perawatan rambut keratin adalah dapat menyebabkan kanker. Hal ini disebabkan karena di perawatan keratin terdapat formalin, zat kimia yang diketahui yang merupakan penyebab dari kanker pada tubuh manusia. Selanjutnya yaitu adalah penerapan pada serat keratin. Penerapan produk pada serat keratin ini yang pertama adalah pada pembalut luka. Protein keratin telah terbukti berperan penting dalam penyembuhan luka. Karena keratin ini adalah komponen fundamental kulit manusia dan peran protein dari keluarga keratin kulit dalam penyembuhan luka yang telah diteliti secara luas oleh Kim pada tahun 2006. Protein keratin dapat diekstraksi dari wol menggunakan proses yang tidak menghidrolisis ikatan peptida, sehingga memungkinkan protein keratin mempertahankan bentuk dan fungsi yang serupa dengan keratin aslinya. Nah, protein keratin ini kemudian dapat dimurnikan dan dimasukkan ke dalam dressing dan krim topikal atau scrub plus. Perawatan ini sering digunakan untuk pengobatan luka yang membandel dan terbukti bersifat terapeutik. Lanjut. Yang kedua yaitu serat keratin yang penerapannya itu terdapat dari sumber bulu ayam, teman-teman. Yang pertama, dijadikan sebagai film bioplastik kosmetik biokomposit, komposit pada mobil dan pesawat terbang, hidrogel film termoplastik untuk kemasan makanan, suplemen makanan untuk pengolahan kulit dan tekstil, serta untuk pengolahan sampah. Kedua yaitu digunakan untuk mengembangkan film termoplastik untuk kemasan makanan, terdapat pada papan sirkuit cetak atau PCB dan bahan dielektrik. Ketiga yaitu digunakan dalam produksi kertas. Keempat, digunakan sebagai pupuk hayati. Limbah keratin ini digunakan sebagai pupuk organik karena adanya karbon dan nitrogen. Keratin adalah sumber nitrogen yang dapat diandalkan dan digunakan untuk menyiapkan pupuk. Limbah bulu merupakan
Sumber pupuk hayati yang baik karena kaya akan peptida, asam amino, dan mineral. Hidrolisat bulu dapat memulihkan tanah yang terkontaminasi dan mempercepat pertumbuhan tanaman dan terbukti efektif dalam budidaya tanaman. Next. Ketiga yaitu yang bersumber dari rambut manusia, penerapannya itu terdapat pada biomaterial dan perembesan obat. Keempat yaitu bersumber dari wol domba, pengolahan anti-peeling, biopolimer, hidrogel ilmu kedokteran, nanofiber, spons dan busa berpori, isolasi termal dinding luar, serta serat wol ini digunakan sebagai penguat beton, prekursor, serat karbon, pakaian, industri karpet. Kelima yaitu bersumber dari kuku sapi. Hoof buffy adalah bahan kompatibel yang digunakan untuk meningkatkan keterikatan seluler. Nah, sumber dari kuku sapi ini digunakan dalam rekayasa biomedis dan jaringan, aplikasi luar angkasa, serta komposit rekayasa. Next. Lanjut yaitu materi pada perawatan bahan serat keratin. Pertama yaitu perawatan keratin dilakukan dengan beberapa langkah. Keratin rambut berbentuk krim yang juga mengandung formaldehida. Krim ini dioleskan pada rambut sebelum ditreatment untuk dikeringkan dan diluruskan. Setelah krim dioleskan, bisa diminta untuk menjaga rambut tetap kering atau tidak diperbolehkan keramas selama beberapa hari. Kedua, selain krim dalam proses pelurusan, ada pula serum, sampo, dan conditioner untuk perawatan keratin rambut. Tetapi jenis hair care selain krim ini tidak dapat membuat lurus. Dalam proses ini, keratin membuat rambut tahan dari kerusakan dan memperbaiki rambut setelah proses pelurusan maupun pewarnaan. Ketiga yaitu keratin dalam produk perawatan rambut. Dalam label tertulis keratin hidroksisalisilat. Bahan ini menurut penelitian pada tahun 2013 dianggap sebagai bahan yang menjanjikan bagi orang yang menginginkan rambut lebih indah. 4. Di samping pemakaian topikal, terdapat juga produk suplemen keratin yang bisa dipakai secara oral. Suplemen ini tidak boleh dikonsumsi berlebihan karena jika protein keratin terlalu banyak menumpuk, bisa beresiko pada kesehatan secara keseluruhan. Sekian pembahasan mengenai serat keratin yang telah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu materi tentang serat kasein atau serat regenerasi susu yang akan dibacakan oleh Saudari Nabila Nashwa. Kepada Saudari Nabila Nashwa, saya persilahkan. Maaf. Serat kasein ini akan dibacakan oleh Saudari Fatina Firda. Kepada Saudari Fatina Firda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Setelah dijelaskan tentang fibroin dan keratin, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang serat kasein. Kasein adalah protein dasar yang ditemukan dalam susu hewan sapi yang berjumlah sekitar 80% kandungan protein susu sapi. Hal ini bertanggung jawab atas campuran susu yang berwarna putih dan kurang, yang dikombinasikan dengan kalsium dan fosfor sebagai kelompok molekul kasein, yang disebut diserat. Serat kasein dikembangkan pada tahun 1934 di Italia dan Amerika untuk meniru serat wol Aralac, Lanital, Merinova. Semuanya merupakan merek serat yang berbeda yang diproduksi dari kasein. Kemudian ada proses pengolahan serat kasein. Protein kasein diekstraksi dengan mengasamkan susu. Protein kasein kemudian mengumpul dan membentuk daging yang dicuci,
dikeringkan, dan kemudian dijadikan bubuk hingga konsistensi mulus. Dalam larutan soda kaustik, kasein dilarutkan. Campuran disalin dan diaerasi setelah dibiarkan matang hingga mencapai kekentalan yang sesuai. Polimer kasein dipintal dengan teknik pemintalan basah. Di sini, larutan pemintalan diekstrusi melalui pemintal ke dalam koagulasi yang mengandung air, asam sulfat, glukosa, dan beberapa bahan pengeras. Kemudian polimer kasein menggumpal dan membentuk filamen kontinu yang kemudian dikumpulkan sebagai penarik. Filamen kasein kemudian dipotong sesuai panjang yang ingin dicampur dengan serat lain seperti wol, kapas, viskos. Nah, ini adalah gambar dari diagram alir pembuatan serat susu. Selanjutnya morfologi serat kasein. Secara mikroskopis, serat kasein memanjang, terlihat seragam, halus dan hampir tidak memiliki ciri. Memiliki guratan samar dan permukaan berbutir halus. Pada penampilan penampang, bentuknya hampir melingkar. Selain itu, delustran muncul sebagai bintik terhenti pada serat kasein dan membuat serat terlihat putar. Nah, ini adalah gambar dari serat kasein. Yang pertama dari gambar A yaitu tampilannya memanjang, dan yang kedua yaitu penampang yang terlihat hampir bulat. Selanjutnya sifat fisika serat kasein. Serat kasein memiliki jumlah sulfur yang lebih sedikit dibandingkan dengan serat wol. Hal ini menjelaskan lebih secara tidak adanya ikatan disulfida dalam struktur serat, yang semakin diperkuat dengan berkurangnya kekuatan serat dan lebih rendahnya ketahanan terhadap bahan kimia dibandingkan serat wol. Asam amino utama dalam kasein adalah leusin yaitu 19%, asam utama 22%, prolin 11% dan lisin 8%. Berikut sifat fisika dari serat kasein. Yang pertama, keuletan serat, yakni 0,8 sampai 3 desitex. Melanggar berlebihan 2,5 sampai 3,5 desitex. Tingkat putus perpanjangan yaitu 25 sampai 35%. Modulus 60 sampai 80 desitex. Kelembapan standar kembali pulih yaitu 5,5%. Resistensi spesifikasi 1,5 kali 104. Koefisien gesekan statis 0,187, koefisien gesekan dinamis 0,214, tahan luntur warna terhadap pencucian yaitu pada kelas 4 sampai 5, tahan luntur untuk proking, tahan luntur keringat yaitu pada kelas 4 sampai 5, tahan luntur warna terhadap cahaya yaitu kelas 4, dan resistensi terhadap peeling yaitu pada kelas 3. Kemudian ada sifat kimia serat kasein. Kasein secara kimiawi sangat mirip komposisi kimianya dengan protein dalam wol. Meskipun serat wol dan kasein secara kimiawi sangat mirip, keduanya dapat dengan mudah dibedakan secara fisik karena serat wol memiliki sisik, sedangkan serat kasein hasil regenerasi tidak memiliki sisik. Adapun dari sifat kimia dari serat kasein, yang pertama yaitu serat ini adalah isolasi termal. Jadi yang terbuat dari serat ini dapat dengan mudah menahan suhu tubuh. Yang kedua, ini memiliki elastisitas. Yang ketiga, serat susu tidak dapat dipisahkan dari serat wol dengan uji kimia atau uji pembakaran. Hanya dapat dilakukan dengan mikroskop. Yang keempat, seratnya cukup halus. Yang kelima, warna aslinya adalah putih cerah. Adapun manfaat dari serat kasein yaitu sebagai cat, perekat, pembuatan keju, pembuatan plastik dan serat, dan suplemen protein. Kelebihan serat kasein. Saat ini serat kasein ramah lingkungan, berkekuatan tinggi dan jauh lebih halus dibandingkan serat yang dibuat manusia. Adapun keunggulan serat susu atau kasein yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik polimerisasi kerajinan membuatnya benar-benar ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, ini dapat dianggap sebagai produk ramah lingkungan karena tidak ada formaldehida yang ada di produk akhir.
Yang ketiga, serat protein susu terbuat dari kasein susu, bukan susu segar. Varietas dari pewarna asam, reaktif, atau kationik dapat digunakan untuk pewarnanya. Serat kasein memiliki pH 0,8 yang setara dengan pH kulit manusia. Oleh karena itu, produk akhir yang dibuat akan jauh lebih cocok dengan kulit manusia. Yang kelima, karena serat kasein bersifat biodegradable, serat ini dapat dieksplorasi dalam tekstil medis sebagai bantuan pada luka, jahitan bedah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah serat ini lebih nyaman dengan permeabilitas udara dan air yang sangat baik, properti transportasi. Selain kelebihannya, serat kasein juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu pakaian yang dibuatnya dilipat setelah dicuci dan harus disetrika setiap hari. Yang kedua, sebaiknya tidak dicuci dengan mesin karena tidak terlalu keras. Yang ketiga, agak mahal, dan yang keempat, kurang aman. Penerapan serat kasein. Penggunaan utama serat kasein yaitu serat susu yang diregenerasi memiliki aplikasi multifungsi di berbagai bidang tekstil. Aplikasi utama saat ini dalam pembuatan produk garment berkelanjutan seperti t-shirt, pakaian dalam, pakaian olahraga, pakaian luar wanita, sweater, pakaian anak-anak, masker mata, kaos kaki, dan topi. Dan dalam aplikasi tekstil teknis lainnya seperti tekstil rumah, industri otomotif, medis tekstil, diafragma higienis, dan lain-lain. Perawatan bahan serat kasein. Struktur fisik dan kimia serat protein susu berbeda dengan serat protein alami. Oleh karena itu, perawatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, desilling. Produk enzim dapat digunakan antara pH 4 hingga 6. Yang kedua, scouring. Jika Anda menggunakan deterjen sintetis, Anda harus menjaganya dalam pH 8. Yang ketiga, pemutihan. Serat susu atau kasein biasanya berwarna putih, jadi pemutihan tidak diperlukan. Jika diperlukan pemutihan dapat dilakukan dengan natrium pirofosfat dan hidrogen peroksida pada pH 7. Yang keempat yaitu pencelupan. Pewarna asam, basah, langsung, dan dispersi dapat digunakan. Minuman keras pewarna harus memiliki pH antara 4-6 dan suhu pewarnaan antara 90 sampai 95 derajat Celcius. Yang kelima, pencetakan. Pencetakan blok, layar, dan roll dapat digunakan. Pewarna pigmen asam, basah, langsung, agregat dapat digunakan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang serat kasein. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, setelah 3 penjelasan serat tadi, yaitu serat fibroin, serat keratin, dan serat kasein, selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan mengenai serat kolagen yang akan dijelaskan oleh Saudari Nabila Nashwa. Kepada Saudari Nabila Nashwa, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang serat kolagen. Kolagen merupakan material yang mempunyai kekuatan rentang dan struktur yang terbentuk serat. Protein jenis ini banyak terdapat dalam vertebrata tingkat tinggi. Hampir sepertiga protein dalam tubuh vertebrata berada sebagai kolagen. Semakin besar hewan, semakin besar pula bagian total protein yang merupakan kolagen. Kolagen juga merupakan komponen serat utama dalam tulang, gigi, tulang rawan, lapisan kulit dalam atau dermis, tendon, dan tulang rawan. Bahan di bagian dalam lensa mata dapat dikatakan tersusun dari kolagen murni. Kolagen ada dalam semua organ yang menampilkan kekuatan dan kekakuan. Kolagen adalah jenis serat protein yang paling melimpah dalam tubuh manusia. Ini merupakan komponen utama dari kulit, tulang, tendon, dan berbagai jaringan ikat. Kolagen berperan penting dalam menjaga kekuatan dan elastisitas kulit serta mendukung kesehatan sendi dan tulang. Next. Selanjutnya, proses pengolahan serat kolagen. Kolagen 1 disintetis di sel fibroblast
melalui dua proses, yaitu proses di dalam sel dan di luar sel. Proses intrasel. Pada proses intrasel, mula-mula berbentuk prokolagen berupa dua rantai peptida alfa pada translasi di ribosom sepanjang retikulum endoplasma kasar atau RER. Kemudian rantai polipeptida dilepaskan ke lumen RER, sinyal peptida dilepaskan ke RER, sehingga rantai peptida menjadi rantai pro-alfa. Selanjutnya terjadi proses hidroksilasi lisin dan prolin asam amino di lumen. Dengan kofaktor asam askrobat, kemudian residu hidroksilisin mengalami glikosilasi. Di dalam retikulum endoplasma terbentuk triple alpha helix. Kemudian prokolagen dieksositosis ke badan Golgi. Pada proses ekstrasel, prokolagen yang sudah dieksositosis selanjutnya diubah menjadi tropokolagen oleh prokolagen peptidase. Beberapa tropokolagen membentuk fibril kolagen melalui cross-linking kovalen. Beberapa fibril kolagen membentuk serabut kolagen. Kolagen selanjutnya menempel pada membran sel melalui beberapa protein, yaitu fibronektin dan integrin. Next. Selanjutnya morfologi serat kolagen. Kolagen termasuk sebagai jaringan pengikat. Jaringan pengikat berkolagen terdiri dari serat. Struktur ini selanjutnya tersusun atas fibril kolagen yang nampak seperti garis melintang. Fibril ini terorganisasi dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada fungsi biologi jaringan pengikat itu. Pada urat, fibril kolagen disusun dalam untaian paralel yang saling berhubungan seimbang dan berfungsi untuk menghasilkan struktur dengan kekuatan tenting yang amat tinggi tanpa kemampuan meregang. Fibril kolagen dapat menyangga sedikitnya 10.000 kali beratnya sendiri dan dapat dikatakan mempunyai kekuatan lenting lebih besar dari penampang silang kawat tembaga dengan berat yang sama. Pada kulit, fibril kolagen membentuk suatu jaringan tidak teratur, terjalin dan amat liat. Kulit hampir seluruhnya merupakan kolagen murni. Kolagen merupakan material yang menarik perhatian dalam hal bahwa kolagen mempunyai kekuatan lentang, struktur istimewa, dan mengandung hidroksilisin dan hidroksiprolin, yakni asam-asam amino yang terdapat dalam beberapa protein lain. Satu zat yang diturunkan dari kolagen umum adalah gelatin. Jika kolagen dipilihkan, strukturnya menjadi rusak secara permanen dan menghasilkan gelatin. Karena adanya sejumlah besar rantai samping yang hidrofil atau super air dalam gelatin, maka dalam larutan air membentuk gel. Next. Berikut ini adalah struktur hidroksilisin dan hidroksiprolin, seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, struktur kolagen. Struktur kolagen tersusun atas 3 tingkat, yaitu yang pertama, kerangka kovalen terdiri dari rantai-rantai protein individual dengan bobot molekular sebesar kira-kira 100.000 masing-masing. Residu asam amino yang paling berlimpah adalah glisin. Atas tanggung jawab 33% dari residu asam amino total yang ada. Prolin juga berlimpah, yaitu 12%, dan juga ada asam-asam amino yang tidak umum, yaitu hidroksiprolin dan hidroksilin. Yang kedua, 3 rantai bergabung untuk membentuk triple helix dalam struktur sekunder. Triple helix ini merupakan satuan struktural dasar dari kolagen dan disebut tropokolagen. Tropokolagen merupakan batang berdiameter 15A dan panjang 3000A. Dalam helix tropokolagen, ketiga benang terikat hidrogen satu dengan yang lain dengan perantaraan gugus peptida NH dari residu glisin dan gugus peptida CO pada rantai lain. Ini merupakan struktur helix yang berbeda nyata dari orthohelix. Yang ketiga, satuan tropokolagen yang terangkaikan
secara kovalen yang kemudian membentuk satu ikatan atau berkas yang disebut mikrofibril. Fibril dapat terbentuk dalam ikatan paralel dalam hal pembentukan urat atau dalam lembaran-lembaran seperti ikatan pembentukan kertas dan dalam hal pembentukan kulit. Next. Ini merupakan gambar struktur kolagen dan susunan molekul tripokolagen pada fibril kolagen. Tiap tropokolagen memanjang sampai 4 garis melintang dengan selang 64 nanometer. Kepala molekul tropokolagen tersusun sedemikian rupa sehingga tersusun dengan selang 64 nanometer. Di bawah diagram skema fibril terlihat gambaran bagian molekul tropokolagen yang memperlihatkan kerangka tropokolagen helix ganda 3. Perbesaran lebih lanjut pada gambar di bawah yang memperlihatkan bahwa tiap-tiap rantai dari ketiga peptida tropokolagen merupakan satuan helix. Sudut dan ruangan antaranya ditentukan oleh gugus R yang kaku dari sejumlah residu prolin dan hidroksiprolin. Rantai helix ganda 3 tersebut dijembatani terhadap sesamanya oleh ikatan hidrogen dan oleh sejenis ikatan kovalen silang yang tidak umum dan hanya dapat dijumpai pada kolagen. Jembatan ini dibentuk di antara residu lisin pada kedua rantai. Tropokolagen helix ganda 3 yang berdekatan juga saling berikatan silang. Karena letak lilitannya helix ganda 3 tropokolagen dan ikatan silangnya, protein ini tidak dapat merenggang. Next. Ini merupakan gambar sejenis ikatan silang di antara rantai kolagen paralel. Jembatan ini dibentuk oleh 2 residu lisin, satu dari tiap rantai oleh aktivitas enzim. Next. Yang selanjutnya sifat kimia serat kolagen. Yang pertama viskositasnya 6,50 cp. Yang kedua suhu denaturasinya 40 derajat Celcius. Yang ketiga suhu transisinya 77,3 derajat Celcius. Yang keempat suhu pelelehan 153,9 derajat Celcius. Next. Selanjutnya sifat kimia serat kolagen. Yang pertama, kolagen murni sangat sensitif terhadap reaksi enzim dan kimia. Perlakuan alkali dan asam dapat menyebabkan kolagen mengembang yang sering dikonversikan menjadi gelatin. Kolagen bersifat elastis pada kulit dan dapat mengurangi keriput yang terjadi sebagai efek dari penuaan. Yang ketiga, kolagen memiliki proporsi asam amino dan suhu denaturasi yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan asam asetat 1,5 m. Meskipun kemampuan menggambarnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang keempat, kolagen memiliki kadar tirosin dan histidin yang rendah dan tidak mengandung triptofan dan cysteine. Kadar asam amino pada kolagen akan mempengaruhi stabilitas termal dan kadar asam amino yang tinggi pada pembentukan kolagen dan akan memiliki kestabilan suhu yang tinggi. Yang kelima, nilai pH-nya itu 6,25. Yang keenam, memiliki gugus fungsi kolagen yaitu amida A, amida B, amida 1, amida 2, dan amida 3. Yang ketujuh, kadar asam amino kolagen yaitu glisin 26,69%, prolinnya 12,24%, dan alaninnya 9,51%. Next. Selanjutnya, kelebihan serat kolagen. Membantu otot memiliki fleksibilitas, menjaga dan meningkatkan kondisi tubuh, memperbaiki kondisi persendian, mencegah kerapuhan tulang, mendorong pembentukan massa otot, dan meningkatkan kesehatan jantung. Next. Itu kekurangan serat kolagen yang terdiri dari tubuh akan merasa nyeri otot, menyebabkan reaksi alergi, hiperkalsemia, dan rasa tak enak di mulut. Adapun manfaat kolagen yang pertama yaitu di dalam tubuh kolagen berfungsi sebagai bahan untuk melindungi tulang dan cairan
novial supaya tidak rusak dan juga sebagai bahan untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang. Yang kedua, manfaat kolagen dalam industri kosmetik sebagai komponen utama dalam banyak formulasi yang berfungsi sebagai humektan serta pelembab sehingga dapat meningkatkan hidrasi kulit dan mencegah penuaan kulit, membantu jaringan untuk beregenerasi, meningkatkan elastisitas kulit, menetralisi kerusakan penuaan kulit serta sebagai soft flooding atau skin substitute. Yang ketiga, penyembuhan luka, rekayasa dan regenerasi jaringan, pemberian obat, kultur sel, dan aplikasi terapeutik lainnya. Penerapan serat kolagen. Kolagen memiliki berbagai kegunaan, di antaranya merekatkan keseluruhan tubuh menjadi satu, membantu memulihkan jaringan tubuh yang terluka, dan memperkuat tulang. Yang kedua, sebagai suplemen makanan. Ketiga, kosmetik, antara lain Beautymax, skin lotion, and creams, dan lainnya. Yang keempat, makanan, antara lain sebagai aditif pada makanan dan minuman ringan. Yang kelima, farmasi atau sektor biomedis dan sebagai industri fotografi. Adapun cara perawatan bahan serat kolagen, yaitu untuk merawat serat kolagen pada bahan tekstil, hindari penggunaan deterjen yang keras dan pilih deterjen yang lembut. Cucilah dengan air dingin atau suam-suam pupuk. Dan hindari pemerasan yang kuat. Jangan terlalu sering mencuci atau merendam dalam air karena dapat merusak serat kolagen. Simpan pakaian dengan serat kolagen di tempat yang sejuk dan kering untuk mencegah pertumbuhan jamur. Selain itu, hindari sinar matahari langsung yang dapat merusak serat. Klasifikasi serat regenerasi yang kedua yaitu vegetable, yang terdiri dari serat kedelai. Serat protein kedelai atau SPF adalah serat yang dihasilkan dari protein kedelai glycan max yang diregenerasi dalam kombinasi dengan polimer sintetik atau polyvinyl alkohol sebagai komponen utama. Menurut pelabelan serat tekstil dari SPF dapat ditandai sebagai azon dari kedelai. Adapun proses pengolahan serat kedelai. Serat kedelai berasal dari protein yang terkandung dalam kulit kedelai. Proses yang digunakan untuk membuat serat kedelai bervariasi dari satu produsen ke produsen lainnya. Metode terbaik adalah membatasi bahan kimia yang dibutuhkan untuk mengubah protein kedelai menjadi serat yang dapat digunakan. Berikut adalah ikhtisar langkah-langkah yang diambil oleh produsen tekstil untuk memproduksi serat kedelai. Yang pertama, pemisahan protein kedelai. Produsen serat kedelai menggunakan proses alami untuk memisahkan protein yang terdapat pada kulit kedelai dari senyawa lainnya. Dimungkinkan juga untuk mengekstrak protein langsung dari kedelai. Sekam kedelai tidak berguna, namun kedelai memiliki nilai pasar yang signifikan. Yang kedua, degradasi protein. Proses protein kedelai tidak cocok untuk membuat serat dalam keadaan alaminya. Agar protein kedelai cocok untuk produksi serat, terlebih dahulu harus melalui proses granulasi. Produsen tekstil sering menggunakan alkali untuk mencapai hal ini sebagai alternatif. Produsen tekstil dapat menggunakan enzim alami untuk membawa protein kedelai ke kondisi yang diinginkan untuk pemrosesan serat. Tidak satu pun dari proses ini yang membahayakan lingkungan dengan cara apapun. Kebanyakan perawatan protein kedelai basah dan enzimatik juga mencakup penerapan panas. Yang ketiga, ekstrusi melalui pintal. Pada pabrikan mengekstrusi bubur yang diperoleh melalui pemintalan setelah mendapatkan protein kedelai dalam kondisi yang diinginkan untuk produksi serat setelah pendinginan dan pengeringan. Serat yang dihasilkan menjadi stabil dan siap untuk diproduksi serat. Untuk meningkatkan daya tahan, produsen seringkali memaparkan serat kedelai pada perlakuan formaldehida. Produsen tekstil kedelai tertentu sudah mulai menggunakan asam hidroksilat sebagai pengganti formaldehida
banyak produsen memilih untuk tidak memaparkan serat pada proses finishing sepenuhnya. Namun, benang yang dihasilkan kurang tahan lama dan lebih mudah kusut. Yang keempat, berputar. Selanjutnya, serat kedelai dipintal menjadi benang karena serat kedelai relatif halus. Produsen seringkali mewarnai benang jadi tanpa menggunakan pemutih apapun. Yang kelima, tenun. Benang yang dipintal kemudian dapat ditenun menjadi potongan kain yang panjang. Kain yang dibalik ini masuk ke produsen pakaian, jadi atau produk tekstil lainnya. Kemudian digunakan untuk produksi produk konsumen. Protein kedelai merupakan protein globular dalam tahap aslinya yang tidak cocok untuk dipintal. Oleh karena itu, harus mengalami denaturasi dan degradasi untuk mengubah protein larutan menjadi obat bius yang dapat diputar. Proses pembuatan serat kedelai disajikan pada gambar slide selanjutnya. Ini merupakan gambar proses pembuatan serat kedelai yang berawal dari protein terdenaturasi ditambah PPA terlarut, itu disaring lalu dipompa, setelah itu dimandikan konsulasi saya, lalu mandi konsulasi kedua, kemudian ditautkan silang, lalu dicuci, kemudian dikeringkan sampai menjadi serat. Next. Saya kali ini. Selanjutnya, morfologi serat kedelai. Serat kedelai adalah serat protein regenerasi buatan dari campuran protein kedelai PPA. Serat kedelai berwarna krem dan diameternya melingkari 20 mikron. Analisis scanning elektron mikroskopi atau SEM, serat kedelai menunjukkan bulatan memanjang pada permukaan sejajar dengan sumbu, panjang dan bervariasi kedalaman. Mikrograf SEM penampang serat kedelai menunjukkan bentuk penampang seperti kaca merah. Penelitian terbaru tentang lintas bagian kedelai berkorelasi baik dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bentuk ginjal. Studi tentang berbentuk penampang basah serat ginjal telah dikaitkan dengan tingkat koagulasi dengan penampang. Disarankan agar non-penampang melingkar terjadi karena laju koagulasi yang tinggi pada pemintalan basah. Ini merupakan gambar yang pertama tuh mikrograf SEM serat kedelai yang tidak diolah. Yang kedua ini merupakan gambar mikrograf SEM penampang serat kedelai yang tidak diolah. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai protein pembentuk serat kedelai ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Protein pembentuk serat kedelai. Kedelai sangat kaya akan protein, yaitu sekitar 37-42% dari kacang kering. Dibandingkan dengan susu 3,2%, com 10%, dan kacang tanah 25%. Protein kedelai ini digunakan untuk makanan dan pakan. Di banyak industri digunakan sebagai perekat, emulsi, bahan pembersih, obat-obatan, tinta, plastik, dan juga serat tekstil. Bahan baku pemintalan serat tekstil diperoleh dari sisa serpihan kedelai setelah diekstraksi minyak dan lemak lainnya. Protein kedelai mengandung 18 asam amino berbeda. Ada sekitar 23% asam amino, yaitu asam glutamat dan aspartat 504. Trend Research meningkatkan keanekaragaman dan kualitas produk kedelai asam amino. Lalu sekitar 25% asam amino basa yang terdiri dari erme, arginin, lisein, tirosin, treonine, dan triptofan, dan sekitar 30% asam amino netral yang terdiri dari leusin, fenilalanin, valin, alanin, hulsam, proline, dan glisin.
Sulfur yang mengandung asam amino juga terdapat dalam kedelai protein sekitar 10% cysteine dan 0,35% methionine. Nah, berikut adalah gambar kandungan asam amino pada protein kedelai, keratin wall, dan fibroin sutra. Berikut adalah diagramnya, teman-teman. Next. Protein kedelai terdiri dari berbagai kelompok polipeptida dengan berbagai ukuran molekul, yaitu sekitar 90% adalah globulin yang larut dalam larutan garam encer, dan sisanya adalah albumin yang larut dalam air. Yang sangat penting sebagai bahan mentah untuk memproduksi serat tekstil adalah globulin penyimpangan dengan beta-konglisinin yang dominan, yaitu sekitar 30-50% dari total protein benih, dan glisinin yaitu kira-kira sekitar 30% dari total protein benih. Beta-konglisinin adalah glikoprotein heterogen yang terdiri dari 3 subunit, aaksen, alfa, beta, mengandung asam amino, asparagin, glutamin, arginin, dan leusin. Subunit terikat secara non-kovalen menjadi protein trimerik melalui interaksi hidrofobik dan ikatan hidrogen tanpa ikatan disulfida. Nah, glisinin ini adalah heksamer besar yang terdiri dari polipeptida, asam, dan basa yang dihubungkan bersama oleh ikatan disulfida. Berdasarkan koefisien sedimentasinya, pola ultrasentrifugasi khas protein kedelai ini memiliki 4 fraksi utama, yaitu 75, 75, 115, dan 155. Protein globular terdiri dari segmen polipeptida yang terhubung dengan ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, dan ikatan disulfida serta interaksi hidrofobik. Nah, perubahan konformasi protein globular yang terbuka melalui proses denaturasi dan mengurangi kecenderungan protein terdenaturasi untuk membentuk agregat penting yang digunakan untuk kemampuan berputar dari obat bius yang berputar dengan viskositas relatif yang sesuai. Hal ini juga sangat penting untuk penarikan serat selanjutnya dan kristalisasi protein dalam serat denaturasi. Nah, serat denaturasi ini dimodifikasi oleh struktur protein sekunder, tersier, dan kuartenar. Paparan protein kedelai terhadap alkali atau asam kuat, panas, pelarut organik, deterjen, dan urea ini menyebabkan denaturasi protein globular asli, yaitu konversi menjadi rantai polipeptida terbuka yang dihubungkan dengan pertukaran ikatan disulfida. Serat yang diekstruksi menggumpal dalam rendaman asam presipitasi dan ikatan disulfida yang baru terbentuk. Berikut adalah gambar kadar protein dan konversi protein globular yang menjadi protein pembentuk serat. Masuk lagi kepada materi sifat fisika yang terdapat pada serat kedelai, teman-teman. Nah, serat kedelai ini memiliki beberapa sifat fisika, yaitu pertama adalah serat kedelai sensitif terhadap kelembapan sehingga kekuatannya itu rendah. Kedua, memiliki kehalusan perpanjangan tarik tinggi, berat jenis rendah, dan ketahanan alkali dan asam yang tinggi. Hal ini sangat mirip dengan serat alami lainnya seperti wol dan sutra. Yang ketiga yaitu serat kacang kedelai jauh lebih murah dibandingkan serat sutra. Harganya itu sekitar sepertiga dari harga sutra, dan sebagian dapat menggantikan serat sutra ini menjadi serat kedelai. Keempat yaitu kinerja penyerapan kelembapannya sebanding dengan serat kapas. Kelima yaitu permeabilitas udaranya jauh lebih baik daripada kapas, sehingga memastikan kenyamanannya yang lebih baik.
Catatan pentingnya yaitu permeabilitas efektif ini merupakan kemampuan batuan untuk dapat meloloskan satu macam fluida apabila terdapat dua macam fluida yang tidak bercampur satu sama lain. Keenam yaitu serat protein kedelai SPF, memiliki modulus awal yang tinggi. Ketujuh, penyusutan air mendidih yang rendah. Kedelapan, stabilitas dimensi kain yang baik. Kesembilan, kinerja anti kerutnya juga luar biasa dan nyaman serta cepat dibersihkan dan dikeringkan. Kesembilan yaitu serat protein kedelai SPF memiliki daya tarik yang baik terhadap kulit manusia. Kesepuluh yaitu warna alami serat kedelai adalah kuning pucat yang mirip dengan serat sutra. Selanjutnya yaitu memiliki tahan luntur cahaya dan tahan luntur keringat yang baik. Dibandingkan dengan produk sutra, produk serat kedelai ini memiliki kecerahan pewarnaan dan ketahanan luntur pewarnaan yang lebih baik. Lalu, kain serat protein ini memiliki warna alami dan murni. Permukaannya halus, tidak ada peeling, tangan yang sangat baik, tirai dan kelembutan. Dan yang terakhir adalah kondisi asli produk memiliki permeabilitas warna yang baik dan ketahanan terhadap perubahan warna. Sekian pembahasan saya mengenai proses pengolahan protein pada serat kedelai dan sifat fisikanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fatina Firda Istoria. Kepada Saudari Fatina Firda Istoria, saya persilahkan. Baik, terima kasih telah mempersilahkan saya kembali untuk melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yakni sifat kimia dari serat kedelai. Serat kedelai memiliki beberapa sifat kimia, di antaranya yaitu: yang pertama, kedelai mengandung 8 asam amino penting yang rata-rata tinggi, yaitu sekitar 3-19 gram per 100 gram. Kedelai kering kecuali metionin 1,07 gram dan triptofan 1,27 gram. Kandungan asam jenuh kedelai utama terdiri dari asam linoleat dan linoleat. Kedelai mengandung karbohidrat sekitar 35%, hanya 12-14% saja yang dapat digunakan oleh tubuh secara biologis. Karbohidrat pada kedelai terdiri dari golongan oligosakarida yang terdiri dari sukrosa, stakiosa, dan rafinosa yang larut dalam air. Selanjutnya yaitu vitamin lain yang terkandung dalam jumlah yang cukup banyak ialah vitamin K47 mg per 100 gram dan vitamin A 110,0 SL per 100 gram. Dalam kedelai muda terdapat vitamin C 1,7 mg dengan kadar yang sangat rendah. Kedelai juga mengandung zat tidak larut yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Jenis karbohidrat kedelai larut alkohol antara lain selulosa, pentose, galaktosa, rafinosa, dan hemiselulasa. Kedelai mempunyai potensi yang baik sebagai sumber mineral. Beberapa mineral yang terdapat pada kedelai antara lain adalah ferrum, natrium, kalium, kalsium, fosforus, magnesium, sulfur atau belerang, kumbrum atau tembaga, zinc, kobalt, mangan, dan klorida. Mineral yang terpenting di antara mineral tersebut adalah ferrum karena selain jumlahnya cukup tinggi yaitu sekitar 0,9 sampai 1,5%. Secara umum kedelai merupakan sumber vitamin B karena kandungan vitamin B1 yaitu 1,1 mg per 100 gram, vitamin B2 yaitu 0,7 mg per 100 gram, niacin 0,58 mg per 100 gram, dan golongan vitamin B lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari serat kedelai. Serat protein kedelai memiliki berbagai kegunaan dan digunakan sebagai makanan dan pakan di bidang pertanian dan industri pangan. Ia juga digunakan sebagai perekat, emulsi, bahan pembersih, obat-obatan, tinta, plastik, dan industri lainnya. Dalam industri tekstil, serat digunakan baik pada pakaian jadi maupun tekstil rumah.
Namun kekuatan yang rendah seringkali menimbulkan masalah dalam aplikasi komersial yang diatasi dengan aplikasi akhir tertentu atau pencampuran dengan serat lain. Penerapan serat kedelai. Yang pertama yaitu pakaian. Serat kedelai lembut dan nyaman dan banyak digunakan untuk membuat pakaian dalam pakaian tidur, pakaian olahraga dan pakaian anak-anak, bayi, gaun, kardigan, jumper, dan t-shirt. Ini sangat ideal untuk pakaian yang dikenakan dekat dengan kulit. Yang kedua yaitu tekstil rumah tangga. Contohnya seperti spray, handuk, selimut yang dibuat menggunakan serat kedelai dan campurannya. Kemudian ada perawatan bahan serat kedelai. Serat kedelai merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tekstil. Perawatan serat kedelai pada tekstil seperti pakaian atau kain membutuhkan beberapa langkah untuk menjaga keawetan dan kualitasnya. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam perawatan serat kedelai pada tekstil. Yakni pencucian. Yang pertama, pilih jenis deterjen yang tepat. Gunakan deterjen yang lembut dan tidak mengandung bahan kimia yang keras agar tidak merusak kedelai. Yang kedua, suhu air yang sesuai. Cucilah dengan air hangat atau dingin karena air panas dapat merusak serat. Yang ketiga, pilih siklus pencucian yang tepat. Gunakan siklus pencucian yang ringan dan hindari penggunaan siklus pencucian yang kasar. Yang keempat, pisahkan pakaian. Cucilah pakaian dari serat kedelai secara terpisah dari pakaian dengan bahan yang kasar atau berat. Selanjutnya, pengeringan. Jangan menggunakan pengering panas. Hindari pengeringan menggunakan suhu tinggi karena dapat merusak serat kedelai. Sebaiknya dijemur atau keringkan dengan suhu rendah. Yang kedua yaitu keringkan dengan cara yang tepat. Hindari penjemuran langsung di bawah sinar matahari terlalu lama karena bisa membuat warna pudar atau mengubah tekstur serat. Tahap selanjutnya yaitu penyimpanan. Yang pertama, simpan dengan baik. Simpan tekstil dari serat kedelai di tempat yang kering dan terlindung dari sinar matahari langsung. Yang kedua, hindari lipatan yang berlebihan. Lipat pakaian secara rapi dan hindari menumpuk terlalu banyak barang di atasnya agar tidak merusak serat. Selanjutnya, perawatan tambahan. 1. Hindari zat kimia yang keras. Hindari pemakaian pemutih atau bahan kimia keras lainnya yang dapat merusak serat kedelai. Yang kedua, hati-hati dengan noda. Segera bersihkan noda pada tekstil dari serat kedelai menggunakan metode pembersihan yang tepat untuk mencegah noda menempel secara permanen. Memahami jenis kain dan bahan tekstil yang digunakan, serta mengikuti petunjuk perawatan yang tertera pada label pakaian juga sangat penting. Dengan perawatannya yang tepat, tekstil dari serat kedelai bisa tetap terjaga kualitas dan keawetannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya dan anggota kelompok saya kembalikan pada moderator. Baiklah teman-teman, segitu dulu penjelasan dari kelompok kami mengenai serat regenerasi protein, yaitu yang pertama terdapat dari hewan, ada seed fibroin, serat keratin, serat kasein, dan serat kolagen. Serta yang terakhir yaitu terdapat pada vegetable, pada sayuran, yaitu ada serat kedelai. Sehingga dari pembahasan yang telah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa serat regenerasi protein ini adalah inovasi yang sangat penting dalam industri tekstil, perawatan kulit, dan kosmetik. Serat regenerasi protein ini menawarkan alternatif yang lebih baik berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan dengan serat sintesis. Nah, pengembangan lebih lanjut dalam produksi dan aplikasi serat regenerasi protein akan berpotensi membawa manfaat besar bagi lingkungan dan industri secara keseluruhan. Serat regenerasi protein ini juga terdapat bahan alami baru yang dapat mendaur ulang limbah industri atau pertanian atau dalam beberapa keadaan, serta dapat meminimalkan penggunaan bahan sintesis yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
Jadi dengan adanya regenerasi ini tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi limbah-limbah pabrik dan mengurangi penggunaan bahan atau serat sintesis lainnya, sehingga akan berdampak positif terhadap lingkungan sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.